Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Ulinuha dengan NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-13 dengan judul materi yakni analisis lingkungan. Dalam analisis lingkungan, kalau kita lihat dari dunia bisnis, sebenarnya kita tidak pernah berdiri sendiri. Ada banyak faktor-faktor di luar yang mempengaruhi jalannya usaha kita. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Misalnya, ketika daya beli masyarakat sedang turun karena inflasi, maka strategi harga murah bisa jadi lebih efektif dibandingkan menjual produk premium. Tapi kalau ekonomi sedang naik, orang cenderung lebih berani membeli barang mahal. Lalu ada juga faktor sosial, budaya, dan demografi. Nah, ini juga sangat berpengaruh ke selera pasar. Contohnya, saat ini tren hidup sehat semakin meningkat. Sehingga kalau kita misal menjual produk-produk organik atau produk yang ramah lingkungan, bisa jadi produk tersebut lebih banyak diminati. Nah, jadi tinggal sesuaikan dengan tren di tahun-tahun yang kita mau mendirikan usaha di tahun berapa dan dilihat trennya. Selanjutnya ada faktor teknologi. Hal ini yang paling cepat berubah karena teknologi bisa jadi peluang besar. Misalnya dengan jualan online atau digital marketing. Tapi kalau kita tidak adaptif, justru bisa jadi ancaman karena kompetitor lebih cepat memanfaatkannya. Kemudian faktor eksternal lainnya yakni kompetisi bisnis. Di sini kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian. Banyak pesaing yang menawarkan produk serupa, bahkan mungkin dengan harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik. Terakhir ada faktor politik dan hukum. Nah, kebijakan pemerintah saat ini seperti pajak, izin usaha, atau aturan ekspor-impor bisa sangat mempengaruhi bisnis. Jadi, pengusaha itu harus update terhadap regulasi pemerintah. Selanjutnya ada evaluasi faktor eksternal atau EV matrix. Untuk memahami faktor eksternal, secara lebih strukturnya itu kita bisa menggunakan alat yang namanya matriks EV. Alat bantu ini gunanya untuk menilai apakah strategi kita sudah tepat dalam menghadapi peluang dan ancaman. Misalnya, peluang seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan. Kalau kita bisa memanfaatkannya, ini jadi menghasilkan keuntungan. Tapi kalau kita abai, justru kompetitor akan bisa mengambil peluang itu. Di sisi lain, ada ancaman bisa berupa harga pesaing yang lebih murah kalau kita tidak punya strategi diferensiasi. Cara kerja matriks ini tuh sebenarnya sederhana. Kita perlu mencatat semua peluang dan ancaman, lalu setiap catatan tersebut diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Setelah itu, kita beri rating berdasarkan seberapa baik perusahaan merespon faktor tersebut. Nah, hasil akhirnya diperoleh berupa skor total. Dari skor total ini kita bisa tahu apakah strategi kita selama ini sudah efektif atau belum dalam menghadapi lingkungan eksternal. Selanjutnya ada pengaruh internal. Kalau tadi kita melihat keluar, sekarang kita melihat ke faktor internal dalam perusahaan. Karena sekuat apapun peluang di luar, kalau kondisi internal kita lemah, tetap saja nggak bisa dimanfaatkan. Pertama adalah faktor manajemen.
Ini mencangkup bagaimana kita merencanakan, mengatur tim, memotivasi, sampai mengontrol jalannya bisnis. Kalau manajemennya berantakan, walaupun strateginya bagus pun bisa gagal nanti. Kemudian ada faktor pemasaran. Contohnya misal soal promosi. Misal menentukan harga, target pasarnya, memilih distribusi. Kalau kita tidak paham pelanggan, kita akan sulit menjual. Selanjutnya ada faktor produksi dan operasi. Hal ini terkait kualitas produknya, kapasitas produksi, hingga efisiensi kerja. Misal kalau permintaan tinggi, tapi produksi tidak mampu memenuhi, kita justru kehilangan peluang. Selanjutnya ada juga penelitian dan pengembangan atau R&D. Ini penting untuk inovasi. Tanpa inovasi, produk kita bisa kalah karena tidak ada pembaruan. Yang terakhir ada keuangan dan akuntansi, kayak investasi, pembiayaan, dan dividen. Selanjutnya, analisis industri, evaluasi faktor internal atau IV matrix. Nah, selanjutnya untuk menilai kondisi internal tadi, kita menggunakan matriks yang dinamakan IV. Fungsinya untuk melihat kekuatan dan kelemahan bisnis kita secara terukur. Contoh, misalnya kualitas produk bagus, brand sudah dikenal. Ini harus dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan. Tapi kita juga harus berani mengakui kelemahannya. Misal lokasi usaha kurang strategis, promosinya kurang maksimal, atau SDM di dalamnya belum kompeten. Nah, proses penyusunan matriks ini sama seperti EV, yakni memberi bobot, memberi rating, lalu menghitung skor akhir. Hasilnya menunjukkan seberapa kuat posisi internal kita. Setelah kita punya hasil dari EV dan IV, langkah berikutnya adalah menentukan strategi. Disinilah semua analisis tadi dipakai. Kalau kita kuat secara internal dan peluang di luar juga besar, maka kita berada di posisi terbaik. Nah, strateginya adalah agresif, artinya kita bisa ekspansi, memperluas pasar, bahkan berinovasi lebih jauh. Nah, kalau kita kuat tapi lingkungan luarnya penuh ancaman, maka kita perlu strategi diversifikasi. Artinya, kita menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi ancaman, misalnya dengan membuat produk baru. Selanjutnya, kalau peluang besar tapi internal kita lemah, maka kita perlu strategi untuk memperbaiki atau turn around. Fokusnya adalah untuk memperbaiki internal dulu supaya bisa memanfaatkan peluang yang ada. Dan kalau kondisi terburuk terjadi, misal internal sudah lemah, eksternal pun juga lemah, maka strategi defensi diperlukan. Di sini fokusnya adalah bertahan, bukan melakukan ekspansi. Jadi, semua keputusan strategi itu tidak asal pilih, tapi berdasarkan posisi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.